pemirsa MJS TV masih di bilik terapi dan juga masih bersama Bapak Asfial Rifai. Beliau ini adalah seorang pelopor, praktisi, dan juga instruktur konsultan pengembangan. Jika Anda ingin mempelajari lebih mendalam mengenai apa itu Holistic Modern Healthcare, Anda bisa mengunjungi Jalan Ahmad Adnawijaya atau Panduraya nomor 100, Indraprasta Bogor. Nah, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Ini tadi kita sudah sedikit membahas mengenai apa itu holistic care dan kalau misalnya kita bicara mengenai hal yang bisa dipelajari, ya Pak. Sebenarnya holistic modern healthcare itu sendiri apa dan bagaimana kerjanya? Kalaupun jika menggunakan metode, itu materinya seperti apa sih Pak? Boleh saya jelasin? Silakan. Kita ada menggunakan berbagai metode. Pertama yang kita gunakan itu melihat kelemahan tubuh seseorang, kelainan tubuh seseorang, dilihat dari matanya, dari permukaan biji matanya itu. Nanti akan keluar tanda-tanda tertentu di permukaan biji mata ini kalau ada gangguan di dalam tubuhnya. Oh, itu bisa terlihat ya? Baik. Kita pun tahu orang itu konsumsi apa selama ini. Mungkin dia suka roti, suka santan, suka minyak, suka gorengan, suka makan yang membahayakan kepada tubuhnya, suka makanan yang mengandung asam banyak, mengandung minyak banyak. Itu bisa ketahuan, akan terjadi tanda di permukaan biji matanya itu. Itu yang kita lihat ya. Ini namanya metode iridologi. Ini datang daripada Hongaria. Itu bisa dilihat secara kasat mata atau menggunakan alat? Nanti kita boleh praktekkan ini anak didik saya 2 orang ingin memperagakan juga bagaimana praktek kerja daripada sistem iridologi ini. Ya, boleh kita cobakan? Silakan. Nah, silakan sih. Ini bikin penasaran soalnya. Jadi dari iridologi ini kita akan melihat banyak data-data dari diri seseorang tentang kelainan-kelainan yang terjadi di dalam tubuhnya. Mungkin banyak lemak dalam tubuhnya, mungkin banyak asam dalam tubuhnya, mungkin banyak kandungan tepung-tepungan tepung roti ini ya, tepung roti dalam badannya itu juga akan datangkan suatu gangguan ke dalam tubuhnya. Jadi kita dengan mudah bisa melihatnya. Nah, sekarang Siti sudah melihat, ambil foto biji mata. Ini jadi dilihat secara visual ya? Ya, dilihat secara visual. Nah, coba Siti apa yang terlihat sekarang? Bisa dijelaskan mungkin, Mbak? Oke. Ya, di sini kita lihat dari segi ini ada penurunan kerja fungsi liver. Livernya sudah menurun daya kerjanya. Ini bisa dibuktikan dengan cara lain. Kita tidak percaya langsung dengan apa yang terlihat di mata itu. Kita buktikan dengan cara lain. Mungkin sudah berobat dulu, mungkin sekarang sudah tidak ada lagi sakitnya. Tapi boleh kita buktikan sekarang juga dengan metode iridologi lagi. Metode kinesiologi. Kinesiologi ini berasal dari Amerika. Satu metode yang sangat jitu, cepat, kilat, hasilnya bisa didapat. Sehingga dengan mudah kita mengetahui benar nggak Mbak ini livernya masih terganggu gitu ya. Coba praktikkan kinesiologi. Ini metode kedua nih, bisa dibilang seperti itu ya. Baik. Ya, kalau dia tekan tangannya lemah, berarti di dalam situ tidak normal. Tapi kalau dia tekan kuat, berarti dalam situ masih bagus. Sekarang coba liver. Ini jantungnya, ini livernya. Nggak kuat kan? Iya. Nggak kuat. Nggak kuat menahan ya. Artinya itu memang ada indikasi dari penyakit liver itu sendiri? Masih ada kelemahan. Ini bukan hepatitis atau apa, tapi gangguan kimia yang sudah mengendap dalam tubuhnya, yang termakan selama ini, yang tidak sengaja. Mungkin juga disengaja. Disengaja itu mungkin obat-obatan yang pernah dimakan, yang kita nggak tahu. Tidak disengaja itu mungkin kontaminasi dalam makanan, mungkin zat pewarna, zat penyedap rasa, dan lain-lain sebagainya. Zat ini untuk tidak cepat busuk, Emang ada pengawetnya ya? Zat pengawet gitu ya, itu membahayakan kepada tubuh kita, terutama di liver. Kalau itu mengendap banyak dalam liver kita menjadi kotor. Kotor dia tidak jadi berfungsi dengan baik, fungsinya menurun, daya kerjanya menurun. Sehingga timbul tanda-tanda lain yang menyebabkan penyakit di dalam tubuhnya.
kemungkinan saja kulit tidak bagus, kemungkinan saja stamina rendah, kemungkinan saja pencernaan tidak bagus dan lain sebagainya timbul. Nah ini kita telusuri lagi lebih jauh langsung kepada pasiennya. Baik. Betul atau tidak gejala yang timbul karena lemahnya liver ini. Sekarang kan sudah kita lihat dengan mata sudah terlihat bahwa fungsi liver daripada Mbak ini lemah ya, tidak normal. Sudah dibuktikan juga metode lain kinesiologi tadi, dia jadi kuat, jadi lemah. Memang ternyata liver Mbak ini sedang melemah, mengalami kelemahan. Nah ini sebaiknya kita sarankan dari awal-awal, obatlah kondisi begini, jangan tunggu dia sampai parah. Kalau tunggu sampai parah sudah semakin sulit pengobatannya. Jadi Pak Hasbal, tadi saya melihat bahwa dari teknik atau metode yang pertama itu ada penggunaan senter pada saat pendeteksian penyakit itu seperti apa? Foto, untuk menangis, untuk lebih memperjelas ya. Fotonya dengan jelas. Ya. Biasanya kalau di tempat praktik kami kita gunakan laptop atau komputer sehingga fotonya bisa terlihat besar gini, dilihat oleh pasiennya sendiri. Nah, inilah pertanda liver bapak itu menurun, ibu itu livernya sedang daya kerjanya menurun gitu. Kita bisa jelasin. Kita konfirmasikan ada nggak gejala ini, gejala itu, mungkin staminanya turun, mungkin suka gatal, alergi di dalam badan, di kulit, di badan gini, mungkin ada kudisan, ada eksim yang susah sembuh. Ini daripada liver yang dalam pendeteksian dengan metode yang tadi digunakan, diperagakan, itu berapa lama kita bisa mengetahui bahwa ini sudah terdeteksi penyakit tertentu seperti itu? 1 menit aja. 1 menit selesai, itu bisa langsung terdeteksi ya? Bisa lebih cepat, bisa 1 detik, 2 detik pun bisa. Tapi kita dalam peragaan ini 1 menit sudah selesai. Sudah selesai ya? Nah, itu baru satu titik, 2 titik sudah dapat tadi. Kita dalam prakteknya bekerja kita di klinik itu, minimum ada 60 hal yang kita harus cek dalam tubuh seseorang. Mulai jantungnya, tekanan darahnya, kadar kolesterolnya, kadar gulanya, kadar asam uratnya, sirkulasi darah ke otaknya lancar atau tidak, kolesterol mengendapnya di mana di dalam tubuh kita, itu kita bisa tahu dari mata ini. Mungkin di kakinya kolesterol, kalau banyak kolesterol mengendap di kaki, itu menyebabkan sirkulasi darah ke kaki kurang lancar. Akhirnya kaki ini tidak normal, mungkin semutan, mungkin tidak seperti mati rasa ya, kebas kata orangnya, mungkin kebas, mati rasa, mungkin juga lumpuh lama-lama. Kenapa terjadi lumpuh? Ini sudah penyakit yang sudah sangat lama dibawanya, dibiarkan, tidak terdeteksi, tidak diketahui penyebabnya. Itulah salah satu contoh ya. Ya begitu Mbak. Nah itu dia, tadi kita sudah melihat bahwa dengan sangat mudah kita bisa mendeteksi gitu kan satu penyakit itu hanya dalam waktu 2 menit ya. Kalau untuk yang 60 hal yang kita cek ini perlu waktu 15 menit atau 20 menit selesai. Kecuali banyak pertanyaan yang harus kita jawab, itu bisa 30 menit. 30 menit pun kita layani. Ya, gitu. Oke, kita akan lebih menggali lagi apa yang nanti obat, apa mungkin ada obat-obat tertentu yang bisa diberikan pada pasien ya. Namun setelah komersial berikut ini.